wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya bisa melaksanakan ibadah syaum, ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahagia tidak dapat diukur dengan harta, pangkat dan segala kemewahan dunia. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati seseorang. Banyak orang yang kaya dengan harta, tetapi kekayaan tidak membuat hatinya menjadi tenang. Bahkan sebaliknya, kekayaan yang ia kumpulkan justru menyibukkan dirinya untuk selalu mengejar kekurangan. Karena berapapun harta benda yang ia miliki, masih dianggapnya selalu kurang. Allah telah berfirman, Alhaakumut takasyur hatta yurtumul maqabir. Bermegah-megahan soal harta, pengikut dan seumpamanya telah melewatkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Demikian kebiasaan manusia di dalam mengejar kekayaan. Mempunyai satu mobil masih ingin menjadi dua, menjadi tiga, dan seterusnya. Karena itulah, marilah kita berusaha berdoa agar hati kita selalu diberi ketenangan, sebab hanyalah di dalam hati yang tenang letak kebahagiaan yang hakiki. Rasulullah telah bersabda, al-ghina ghina nafsi, kaya-kaya yang sebenarnya itu adalah ketenangan jiwa. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ketenangan jiwa adalah suatu anugerah Allah yang sangat berharga. Banyak orang yang merindukannya, tetapi sedikit sekali yang dapat memperolehnya. Hal ini disebabkan karena banyak umat manusia yang lupa kepada penciptanya, lupa kepada zat yang memberi kebahagiaan, dan lupa tentang siapakah sebenarnya yang menciptakan ketenangan di dalam jiwa. Dalam surat Al-Fat ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallaha aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jamaah rahimakumullah, dengan keterangan tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menginginkan kebahagiaan, ingin berjiwa tenang, tetapi lupa kepada penciptanya, maka segala keinginannya hanyalah sia-sia belaka. Karena itu, marilah kita kejar terus kebahagiaan itu dengan senantiasa ingat kepada Allah, karena Allah lah zat yang menentukan kebahagiaan. Berusahalah terus untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa kita, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, zat yang memberi ketenangan kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf yang artinya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-69 dan 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yati'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada'i wa sholihin
wa hasuna ulaika rafiqa, yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman-teman sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia Allah, dan Allah cukup mengetahui. Demikianlah saudara-saudara, kebahagiaan yang dicapai oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah janji-janji dari Allah terhadap orang-orang yang patuh padanya, bukan orang-orang yang mendurhakai kepada Tuhannya. Cobalah kita renungkan, mana mungkin seseorang bisa memperoleh kebahagiaan jika ia mendurhakai pada Tuhannya. Memang orang-orang yang tidak taat kepada Allah beranggapan bahwa kebahagiaan itu adalah terletak pada harta yang menumpuk, tetapi anggapan seperti itu adalah keliru besar. Mereka lupa bahwa kemegahan, kedudukan, jabatan, dan segala kemewahan di dunia itu pasti akan rusak dan tidak mungkin abadi. Dunia itu hanya tempat lintasan saja dalam rangkaian perjalanan menuju akhirat. Disebutkan juga dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-39, ya qaumi innama hazihil hayat dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, semestinya harus giat mencari bekal untuk persiapan dan perjalanan menuju akhirat yang abadi. Sebab ibarat seorang musafir yang akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, tentu lebih dulu harus mempersiapkan diri dengan mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk keperluan di dalam perjalanannya, sehingga dengan perbekalan itu diharapkan agar dapat mencapai tujuan dengan selamat. Karena itulah, marilah kita berusaha mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Jangan sekali-kali kehidupan dunia dengan segala kemewahannya itu menggelincirkan kita lupa kepada akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan motivasi, khususnya pada diri saya sendiri, umumnya pada jamaah semuanya yang berkenan mendengarkan dan melaksanakan apa yang telah saya sampaikan. Akhirnya selamat untuk menunggu berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini Allah senantiasa menetapkan pahala bagi kita semuanya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.